Ketemu lagi di acara Ngopi Brownies, ngobrol pintar, ngobrol manis, bikin pintar, bikin kenyang. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah kita buat. Betul? Betul, karena kita sudah masuk di episode yang ke-5. Hari ini adalah menjawab pertanyaan atas pertanyaan kalian semua yang sudah dilontarkan melalui Instagram, YouTube, terus IG kami masing-masing. Atau yang ketemu langsung dengan kami itu banyak sekali yang ingin bertanya, tapi yang tersampaikan masih belum banyak ya. Mungkin malu-malu, mungkin bingung. Aku grogi ya, mau takon apa gitu ya. Oke. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dimulai dari Kira aja deh. Boleh. Oke, ini ada yang bertanya Rama tentang kitab suci. Kitab suci ya. Ya, kitab suci kita kan ada Deuterokanonikanya. Nah itu gimana? Kitab suci kita lebih tebal dibanding dengan kitab suci saudara-saudara kita Protestan. Kok bisa mau? Sejarahnya begini saja. Pada waktu Tuhan Yesus sudah mengangkat ke surga, para murid itu mewartakan Injil, tapi Injil tertulis itu belum ada. Jadi Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes belum ada, belum ono itu ya. Lalu mereka tetap menggunakan kitab suci orang-orang Yahudi. Tetapi karena situasinya tidak hanya ada di Palestina saja, tetapi orang-orang Kristiani itu tersebar di mana-mana, Yunani sampai ke Mesir, sampai ke Timur Tengah, Sumeria segala macam itu, mereka tidak tahu lagi bahasa Ibrani. Lalu mereka menggunakan terjemahan dari orang-orang Yahudi yang menerjemahkan lebih tua lagi kitab suci itu namanya Septuaginta. Biasanya simbolnya LXX, Septuaginta 70 gitu ya. Jadi itu karena ada semacam mitos bahwa yang menerjemahkan ada 70 ahli. Ya. Jadi ada mitos juga yang mengatakan yang menerjemahkan hanya 70 hari itu. Pokoknya mitos-mitos itu ada banyak mitos, jenenge mitos itu ya. Yang menerjemahkan itu 10 menit. Itu kan berarti apakah penerjemah atau interpreter? Saya tidak tahu. Iya. Tapi itu menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Dan kita sudah menerima itu sejak awal. Sejak awal itu kita terima sebagai kitab suci. Awalnya orang-orang Kristiani itu setiap hari Sabat itu selalu pergi ke sinagoga untuk mendengarkan sabda. Nah, kalau Injilnya belum ada, itu dipakai sabda apa? Perjanjian Lama kan? Ya. Taurat juga, kita para nabi. Nah, sedangkan nantinya semenjak sebelum Saulus atau Paulus itu tampil, orang-orang Kristiani sudah mulai diusir dari sinagoga. Maka orang-orang Kristiani membuat ibadat sendiri, menggunakan kitab suci yang digunakan oleh orang-orang Yahudi juga. Tetapi karena kebanyakan itu adalah orang-orang yang non-Ibrani, maka mereka menggunakan bahasa lingua franca pada waktu itu. Bahasa Inggrisnya zaman semono itu, yaitu bahasa Yunani. Septuaginta itu yang digunakan. Nah, dalam Septuaginta itu ada tulisan yang disebut dengan zaman sekarang itu Deuterokanonika. Jadi sudah ada. Ya, jadi kita sudah gereja Kristiani awal itu sudah menerima Septuaginta itu sebagai kitab suci utuh milik kita. Dan kita klasifikasikan kalau tadi surat perjanjian baru itu sudah mulai ada, abad-abad pertama sudah mulai tertulis. Nah, itu mulai dibagi perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, sedangkan nanti pada sekitar tahun 70 Masehi, Yerusalem itu dihancurkan oleh Romawi. Lalu peribadatan orang-orang Yahudi tidak lagi di Bait Allah. Nah, orang Yahudi mulai mencari kiblat. Karena Bait Allah sudah tidak ada. Kiblatnya apa? Kitab suci. Nah, mereka baru mulai menyaring kitab suci mana yang mereka akui sebagai agama Yahudi. Tetapi setelah Yerusalem hancur, nah sekitar tahun 90, tahun 100-an mereka mulai rapat para ahli-ahli kitab suci
Yahudi itu, dan mereka menyingkirkan Deuterokanonika itu dari kitab suci mereka. Jadi kita bisa melihat kita sudah menerima kitab suci sebelum Yerusalem hancur sebagai kitab suci kita. Lalu tahun 1500-an itu orang-orang Protestan mulai ada, walaupun mereka memprotes bukan memprotes gereja Katolik langsung, tetapi pemrotes gereja Katolik. Martin Luther kan yang memprotes, Martin Luther. Tapi nanti pendapat Martin Luther diprotes lagi. Nanti ini pendapat ini diprotes lagi sehingga mereka mengklaim bahwa yang diprotes adalah gereja Katolik, tetapi sebetulnya mereka saling memprotes sendiri gitu loh ya. Ya. Ironi ya. Ya, itu sesuatu yang real yang ada dalam sejarah gereja. Ya. Nah, mereka mempunyai pikiran, pokoknya saya penting beda karo Katolik lah. Mereka mengambil kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab perjanjian orang-orang Yahudi setelah Yerusalem hancur, yang ditetapkan tahun 100-an Masehi. Nah, itu sejarahnya itu. Lalu mulai diambil istilahnya, mulai digulai-gulai istilah teologisnya gimana mencari itu soal teologisnya, tapi soal praktisnya seperti itu sejarahnya. Jadi yang membedakan kita dengan gereja Protestan itu adalah Deuterokanonika. Yang mengatakan Deuterokanonika adalah penerbit atau saudara-saudara kita Protestan juga. Walaupun dengan pengakuan Deuterokanonika, kanon itu berarti sudah dikanonkan, sudah dibakukan. Deutero itu artinya yang kedua, karena yang pertama kan proto-kanonika, ya, proto. Sedangkan kalau kita itu tidak ada istilah Deuterokanonika, ya, adanya adalah kitab suci Perjanjian Lama, yaitu termasuk yang di dalamnya itu Deuterokanonika itu. Nah, yang memberikan judul Deuterokanonika itu malah gereja Protestan. Ya. Jadi bukan Katoliknya ya? Bukan. Kita nggak pernah mengatakan itu Deuterokanonika. Kita semua mengatakan ini proto-kanonika semua. Awal lama. Ya. Jadi mereka sebetulnya dengan istilah Deuterokanonika itu untuk menghormati kita, gitu loh. Daripada dianggap sebagai kitab yang istilahnya yang sesat. Lalu mereka memberi judul gitu, apokrif maksudnya. Nah, sedangkan kalau yang apokrif kan ada banyak sekali yang tidak masuk di dalam Perjanjian Baru. Nah, ini mau kalau isinya sebenarnya intinya kalau Perjanjian Lama itu kan mulai dari Kejadian terus sampai apa sih yang terakhir? Maleaki. Nah, itu Kitab Maleaki. Terus kalau Perjanjian Baru itu kan lebih menceritakan tentang Yesus, Injil gitu. Ya. Secara spesifik secara spesifik adalah Deuterokanonika lebih memuat kisah-kisah bagaimana jemaat Ibrani itu mempertahankan imannya pada saat dijajah oleh Yunani. Yunani. Karena apa? Karena zaman itu kan Alexander Agung itu menyerang sampai ke India, yang menyerang. Nah, ini kebetulan Palestina termasuk yang diserang. Nah, setelah penyerangan itu, ini diduduki oleh Yunani. Nanti Yunani ini dikalahkan oleh Romawi. Sampai Mesir pun itu dijajah oleh Yunani. Ya, seperti Cleopatra. Itu sebetulnya bukan asli Mesir, tapi keturunan Yunani. campuran. Enggak, keturunan Yunani karena itu anak jenderal Yunani. Anak jenderal Alexander Agung. Apakah Cleopatra membaca kitab suci? Iya. Oh, enggak. Katanya cantik deh, penasaran. Iya, katanya, tapi kita nggak tahu. Apakah Doa dulu sih, doa sih. Malaikat Tuhan. Break. Nah, itu adalah pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh Romo Fajar. Lalu ini ada pertanyaan dari Bu Tias yang sudah bertanya kepada kami. Kalau boleh aku mau tanya, perlukah secara khusus berdoa kepada Roh Kudus atau apakah otomatis setiap berdoa kita sudah berdoa juga kepada Roh Kudus? Monggo Romo Fajar.
Kita kemarin sudah ngomong tentang doa kan ya, Iya. kemarin tentang doa. Lalu kita juga pada saat kita ngomong tentang Tritunggal Maha Kudus itu kita juga mempertanyakan kan Ya. tujuan kalian berdoa itu ke siapa gitu ya? Ya. Ya ke Allah. Nah karena Allah 3 pribadi maka ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Nah, kadang-kala kita berdoa kepada Bapa sudah biasa. Ekaristi pun itu doa syukur agung juga doa kepada Bapa. Ya, tapi endingnya juga rumusan Tritunggal Maha Kudus itu jelas. Nah, lalu kita juga pada waktu tertentu kita juga berdoa kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada akhir ending juga mengucapkan Tritunggal Maha Kudus. Yang jarang adalah orang secara khusus berdoa kepada Allah Roh Kudus, itu jarang sekali. Memang Roh Kudus itu yang dimaksud adalah Roh Kudus itu mendorong kita untuk bisa berdoa. Benar Roh Kudus, tetapi sapaan kita pada Roh Kudus itu jarang sekali. Yang ada adalah kita dorongan Allah mendorong kita, Roh Kudus mendorong kita untuk bisa berelasi dengan Dia. Karena kita dengan dosa, kelemahan yang kita ada, kita sebetulnya tidak punya kemampuan untuk bisa berelasi dengan yang transenden. Kalau Allah sendiri itu tidak mendorong kita. Nah, maka kalau kita menyebut Allah dengan sebutan Bapa, itu sebetulnya karena Roh Kudus ini sudah mendorong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi sapaan kepada Allah Roh Kudus belum. Berarti perlu gitu. Nah, maka dikatakan jawab diri apa? Nah, perlu dibiasakan juga, maksudnya kan agak masih waktu gitu Pak. Ya Roh Kudus. Ya, maka kan pada waktu menjelang Pentakosta ada novena Roh Kudus. Novena Roh Kudus itu kan juga mohon supaya Roh Kudus itu memberikan pencerahan kepada kita jalan kebenaran dan kehidupan segala macam itu. Jadi Roh Kudus ini kita pinta secara khusus untuk memperkaya kita, memperkuat kita, untuk semakin bisa kita mengenal Bapa, semakin kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Baik. Begitu ya Pak Tias, sudah terjawab ya. Oke, lanjut dulu. Ini masih dari penanya yang sama sepertinya, dari Bu Tias Permata melalui form SOS. Ini menanyakan Romo tentang doa novena. Di bagian akhir doa novena selalu ada catatan. Doa novena harus didoakan selama 9 hari berturut-turut pada jam-jam yang sama. Nah, kalau misalnya pada hari kelima di tengah-tengah itu ternyata pada jam yang sama itu kita terpaksa tidak bisa doa novena. Misal itu karena perjalanan, karena ada tamu, karena ada sakit atau halangan apapun, apakah berarti doa novena dari hari pertama sampai keempat itu tidak berlaku lagi? Apakah kayak obat itu kalau lewat satu terus harus diulang dari awal lagi gitu? Enggak juga, telat ya tetap bisa, enggak diulang dari awal. Nah, obat lo ya. Iya, obat apa gue? Obat nyamuk. Oh iya. Obat nyamuk. Enggak, maksudnya 9 hari itu memang kita harus doakan. Tetapi dalam waktu kita juga bisa melihat waktu-waktu tertentu kesibukan kita. Kita sedang misalnya kita sedang menjamu orang, bertemu dengan orang, dan kita sedang ngomong penting segala macam. Kalau sementara itu tidak bisa ditinggalkan, ya kita tetap bisa melanjutkan aktivitas itu. Tetapi itu didoakan setelah aktivitas itu. Oh, berarti Tetap bisa pada hari itu. Yang penting 9 hari itu berturut-turut. Tetapi perlu diingat bahwa dalam doa itu bukan asal berdoa. Tetapi dulu kan saya sudah ngomong pada saat kita ngomong itu niat kita untuk itu. Dulu kan pernah ditanyakan oleh Selin itu. ya. Selin itu. Jadi ini bisa. Kalau Selin kesibukannya dulu kan pacaran gitu ya. Dia ngomong gitu. Tapi dia sulit untuk meninggalkan pacaran. Yura apa-apa gitu ya. Karena masa-masa masih muda juga kita bisa melihat. Tetapi dengan dia diingatkan novena untuk berdoa, ya wis dia tetap bisa berjalan Tuhan kan. Nah, dengan itu kan kita bisa melihat tidak apa-apa, tetap jalankan aja. Nah, lalu juga dengan 9 kali berdoa itu sebetulnya kita mempunyai keinginan, permohonan, ya kan, permohonan. Nah, dalam 9 hari itu kita mulai dapat memahami rencana Tuhan itu apa sih sebetulnya, sehingga kita bisa mencocokkan diri dengan rencana Tuhan. Sebetulnya. Kalau ini mau
aku katanya 9 hari kurang ya, tak tambahin. Ayo mbak 9 hari sping songo ya monggo. Terserah. Kalau Yosef ini pengennya sehari 9 kali. Tapi dosis bro. Tetapi saya ingatkan lebih baik bukan doa sebagai yang kamu berdoa, bukan, tetapi kalau kamu doa novena tok, itu berarti tampak bahwa kamu membaca doa. Orang membaca doa dengan orang berdoa beda. Beda. Nah, membaca kan sudah ada template-nya. Nah, template toh. Urusan iki. Nah, sekarang berbeda. Jadi maka yang dipentingkan kembali bukan aktivitas membaca doanya itu, tetapi berdoa. Ngobrol dengan Allah. Betul. Sudah terjawab, jadi tidak perlu khawatir ya untuk jam-jamnya. Yang penting dalam satu hari itu bisa melanjutkan doa. Walaupun ada pendapat orang lain lagi yang mengatakan, oh harus seperti itu. Nah, apakah pada waktu itu kalian sudah berjanji kepada Tuhan bahwa ada jam itu Tuhan itu menunggu kamu mendengarkan doa kamu seperti itu? Itu juga ya. Oh iya. Untung Tuhan tidak kaku ya. Kita telatnya sembahyang, aku telat atau Tuhan itu fleksibel mungkin ya. Nah, maka pada waktu kemarin kan kita guyonan. Nah, coba dengan waktu yang kosong. Misalnya kamu nunggu antrean neng bank atau di mana itu 30 menit, kamu antriannya baru jalan 20, kamu nomor antriannya 60 gitu, masih nunggu 30. Kenapa kamu tidak gunakan pada waktu menunggu itu dengan berdoa, omong-omong dengan Tuhan dalam keheningan? Saya kalau itu yang menghitung rekening ini mau ambil uang berapa? deg-degan ya. Cukup lah. Seperti itu. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa kamu adalah sahabatku ya. Kalau sahabat kan diajak untuk yang ngobrol gitu ya. Teman-teman ngomong untuk menunggu juga kan. Iya. Berarti yang penting doanya bukan membaca doa. Terjawab ya Mbak Iyas Permata. Oke, selanjutnya monggo Kira tanya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Jovelik. Lihat Mas Dimas. Oh iya. Bagaimana menjawab pertanyaan Ya. apakah Katolik menyembah Bunda Maria? Kan banyak devosi pada Bunda Maria. Ya. Apakah karena seringkali disalah mengerti bahwa orang Katolik berdoa kepada Ibu Maria itu terus menyembah Ibu Maria. Sama sekali kita tidak pernah menyembah Ibu Maria. Doa Salam Maria, misalnya doa Salam Maria ya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta. Itu kata-kata siapa sebetulnya? Malaikat. Oh iya. Waktu Ya. Malaikat Gabriel kan? Oh iya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Ini malaikat Gabriel. Ya. Terus terpujilah engkau di di antara antara wanita dan terpujilah buahmu Yesus. Kata-kata siapa? Malaikat lagi. Elizabeth. Itu kan kata-kata maksudnya pada awal itu adalah kata-kata dalam kitab suci. Dalam kitab suci. Jadi kita dengan Salam Maria itu kan, apakah ditulis dalam kitab suci? Ini ada dalam kitab suci. Kan kata-kata dari malaikat Gabriel disambung dengan malaikat Elizabeth. Nah, sedangkan doa gereja adalah Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa itu. Ya, doakanlah kami kan? Berarti kita melihat kalau mohon kepada Bunda Maria, sebetulnya Bunda Maria dimohon untuk apa? Mendoakan kita. Jadi kedudukannya itu. Kenapa dia bisa dimohon? Karena dia dekat dengan Tuhan Yesus dan dia kita yakini sebagai Ratu Surgawi kan. Tuhan Yesus kan mengatakan barang siapa menjadi ibuku atau saudara-saudariku adalah dia yang melakukan perintah Tuhan dan ini adalah teladan. Maka kalau dia meninggal sudah bersatu dengan Tuhan sendiri. Maka kita bisa memohon supaya dia mendoakan kita. Jadi perjuangan kita ini. Nah, kalau kita mohon untuk supaya Bunda Maria mendoakan kita, apakah itu berarti menyembah? Kan enggak. Tidak kalau kayak Bu sekolah sih ya doa nih. Oh, ya. Paham. Berarti sama seperti kalau ya. kita santo siapa doakan Iya, kami, itu. santo Seperti siapa. pada santo, santa segala macam itu. Pada malaikat juga. Oh iya benar. Supaya malaikat juga mendoakan kita. Malaikat Allah.
Karena malaikat selalu bermazmur pada Tuhan kan, berdoa pada Tuhan. Nah kita mohon supaya dia itu juga mendoakan kita. Berarti Bunda Maria itu dapat disebut sebagai pendoa. Pendoa syafaat di surga, Sibuk ya, benar. mendoakan Gitu kita. aja. Sedangkan yang maka saya mau tanya dulu, kamu dibaptis jenenge Yosef ya? Iya, Saya dibaptis siapa? Laurentius, Mas. Orang surga apa? Brigita. Brigita. Kowe sembahyang melalui itu enggak? Doakanlah kami. Kalau Santa saya- Brigita, Santo Laurentius, Santo Saya membaca Yosef. doa novena untuk Santo Yosef. Nah, gue enggak mau doa, tapi Membaca. aku setiap kali doa, Membaca aku jujur bro. nah, setiap kali doa pada Allah, lalu di ending sebelum demi nama Bapa, kamu mengatakan Santo Yosef doakanlah kami. Oh ya tentu tidak. Maka perlu kan? Ya. Pokoknya Kudus pun itu kita sapa supaya dia mendoakan kita. Iya. Oke. Mari kita belajar mendoakan Santo kita. Ini kan solidaritas gini. Begini, kenapa kita minta doa kepada itu? Gini, ini solidaritas antar gereja. Kita itu gereja yang masih berziarah. Mereka yang sudah di surga adalah gereja yang sudah bahagia. Yang ada di api pencucian adalah gereja yang sedang menderita. Neraka bukan anggota gereja. Yosef katanya mau menjalankan misi, mau menyebarkan ajaran gereja. Gak bisa. Bukan anggota gereja. Saya ingin menjebloskan Tapi gini, Dimas ke neraka aja. Tapi kita yang masih berziarah ini itu masih bisa berdoa untuk diri kita dan untuk saudara-saudara kita dari gereja yang sedang menderita. Sedangkan gereja yang sedang menderita, orang yang sembahyang bude dirinya sendiri. Dia hanya bisa membutuhkan doa dari gereja yang sedang berziarah ini kita dan gereja yang sudah bahagia. Sedangkan gereja yang sudah bahagia, dia tidak akan mendoakan dirinya sendiri karena tujuan hidupnya sudah selesai. Tujuannya adalah mendoakan. Nah, maka dia diminta untuk mendoakan. Dia akan mendoakan juga gereja yang sedang menderita di api pencucian dan juga kita yang sedang Bersih. berziarah. Jadi ini kan relasi antar gereja. Misalnya gereja yang satu itu kebakar, gereja yang lain bantu orang. Iya. Jangan batu bakar loh. Bukan bantu bakar, bukan bantu untuk pembangunan kembali. kelihatan mau pemerintah. Orang, kamu jangan loh. Oh, iya. Jangan batu bakar. Nah, tapi dengan seperti itu kan semua gereja di dunia aja bisa saling solidaritas satu sama lain, apalagi gereja yang ini. Iya. Nah kita nantinya kan ikut dalam gereja yang sudah bahagia. Amin. Harapan kita yaitu dalam persekutuan para kudus, disebut para kudus. Padahal sing kudus kuwi sapa? Roh Kudus. Tuhan toh. Oh. Allah sendiri kan. Ya Roh Kudus ya Allah toh. Ya, Ya, Ragu-ragu deh. Dia ragu-ragu deh. Tapi Roh Kudus kan ya Ya iya benar. Ya, kudus kan. lah. Kudus lah. Maka persekutuan para kudus berarti tanpa gereja yang sudah bahagia itu disatukan dengan Allah. Oh iya. Jadi tidak hanya dikumpulkan di tempat surga gitu enggak, tapi disatukan dengan Allah sendiri. Oke. luar biasa sekali. Jawab ya Mas Jo Felix pertanyaannya. Terima kasih dulu, terima kasih. Oh, iya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Saya lanjutkan apa bro? Aku lagi bro. Apa? Apa nih? Dipilih. Oh liturgi. Oh, iya. Soal liturgi. Mana kok tadi? Oh ini mau dari teman saya Mas Daniel. Oh iya. Kebetulan Mas Daniel ini adalah seorang Kristen tapi dulu sahabat saya juga waktu sekolah. Ya. Dulu, sekarang nggak sahabat. Wah, Mas Daniel, Anda sudah dihapus dari pertemanan. Mas Daniel kan pikirannya visioner, paham Oh, lah. iya, iya. Terus Nah itu menanyakan, sebenarnya tata liturgi agama Katolik itu mengacu kemana? kita mengacu di dalam tradisi orang-orang Yahudi. Yahudi. Ya, kita awal dari mengacu tradisi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kalau berdoa kan selalu ada di sinagoga atau di bait Allah. Kalau bait Allah kan di Yerusalem, sedangkan tempat-tempat kecil seperti Tuhan Yesus berdoa di sinagoga di Bethlehem atau di Kapernaum segala macam itu kan sinagoga tempat doa ya. Nah itu mereka berdoa pada saat hari-hari Sabat. Nah mereka menggunakan liturgi. Yang utama apa? Pembacaan Taurat kalau itu di sinagoga.
Lalu lalu liturgi-liturgi yang lain yang mereka berdoa dengan menggunakan mazmur. Jadi ini liturgi orang-orang Yahudi itu diambil alih. Kenapa? Karena pada awal-awal gereja mulai tumbuh zaman para rasul, setiap Sabat kan pergi ke sinagoga untuk mendengarkan sabda. Berarti liturginya itu menggunakan liturgi orang-orang Yahudi. Pada saat mereka diusir dari sinagoga dan juga bait Allah itu, orang-orang Kristen itu menggunakan cara seperti yang dilakukan di bait Allah, tetapi kita yang melakukan. Jadi ini dasarnya. Nah, lalu ditambahi kitab suci Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul mencatat bahwa tradisi orang-orang Kristen awal adalah setiap hari pertama dalam minggu itu memecah-mecah roti. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Kristiani awal Sabat pergi ke sinagoga, tapi hari Minggu kumpul dewe, orang-orang Kristiani memecah-mecah roti, perjamuan atau ekaristi. Karena sudah diusir dari sinagoga, maka terus dijadikan satu dengan ekaristi itu. Pada awal itu ibadat sabda, yaitu kita meneruskan tradisi yang ada di sinagoga itu, tradisi Yahudi itu, lalu ditambahi dengan memecah-mecah roti, perjamuan itu, dengan doa syukur agung itu. Doa syukur agung itu warisan dari para rasul yang ngajari. Itu sumbernya itu ada di dalam Kisah Para Rasul dan juga dari surat-surat Paulus, karena Paulus mempraktekkan itu juga. Karena dia pasti belajar dari para rasul juga. Jadi tradisi itu ada dan itu kita pegang teguh sampai sekarang. Nah, hanya masalahnya kita selalu hidup dalam satu budaya tertentu. Nah, kita liturginya kita disebut dengan Katolik Roma. Maka tradisi-tradisi Romawi lah yang ada. Jadi simbol-simbol Romawi itu yang ada. Tetapi ingat, ada gereja Katolik Timur. Misalnya di Maronit, gereja Katolik Maronit yang ada di Libanon gitu ya. Bukan di Maron gitu. Gereja yang ada di Libanon itu juga menggunakan bahasa mereka, tradisi mereka. Gereja Katolik Syria yang menggunakan warisan budaya-budaya bahasa Tuhan Yesus juga, yaitu bahasa zaman itu Aramik gitu, Aramaik. Nah, ini tradisi itu juga. Nanti juga tradisi yang dibawa oleh Santo Thomas sampai ke India juga menggunakan budaya sana. Bahasa India itu, gereja Katolik yang ada di sana. Nah, gereja Katolik Armenia juga menggunakan bahasa Armenia, budaya mereka yang dihidupi. Tapi tata urutannya tetap sama ya? Pada dasarnya sama. Seperti dalam gereja kita. Liturginya sama. Bahkan imamnya pun itu sama, ditabiskan oleh uskup. Saya ditabiskan oleh uskup, tetapi saya tidak bisa mentabiskan. Nah, saya tidak bisa mentabiskan. Tidak bisa, tidak bisa mentabiskan. Nah itu, maka sekarang ya, karena ini apa? Ada unsur-unsur tabisan itu, maka bisa untuk memimpin liturgi. Karena tabisan ini itu berarti tampak bahwa saya tidak hanya mewartakan Injil, tetapi juga memimpin perjamuan. Sedangkan kalau tabisan tingkat ketiga, diakon, ada diakon juga ditabiskan oleh uskup. Ini tugasnya untuk mewartakan, tetapi tidak bisa memimpin ekaristi. Jadi itu. Jadi misalnya sakramen tabisan itu ada 3 tingkatan. Tingkat ketiga itu diakon. Beda dengan pro diakon bukan ya? Diakon yang pro. Diakon tabisan. Nah, diakon tabisan. Lalu tingkat kedua itu imam. Lalu tingkat pertama adalah uskup. Nah, uskup inilah yang mentahbiskan. Nah, uskup mentahbiskan, uskup bisa karena dia bisa mentahbiskan. Punya kuasa ya. Ya, punya itu. Oke.
Oke, Mas Daniel terjawab ya. Mudah-mudahan bisa dimaknai jawabannya, dipahami. Kita akan Ya. lanjut. Kira? Ya. Oh, oke. Ini tentang sakramen. Mengapa di Katolik, ya agama Katolik ada 7 sakramen dan di agama Kristen hanya ada 2? Waktu kita tinggal berapa? Ini penjelasannya panjang ya? Mas? Panjang. Wah, kita Sangat panjang. Oh. Tentang sakramen Oke, itu panjang kita karena itu dasarnya adalah kitab suci. Nah, Semua 7 sakramen itu dasarnya kitab suci. oke, oke. Mungkin episode yang lain saja. Ya, oke. Oke, kita pending dulu untuk penanya itu. Ini, mana. Ini loh, bentar. Itu tadi. Nah, Misal, nomor 8. nomor 8. Apa, Wi? Oh, ini bagaimana cara memotivasi diri untuk ikut misa online? Motivasi. Mungkin gara-gara di rumah jadi Selama ini kemana? Nah, karena untuk di rumah pakaian rapi pun juga kayaknya kok pagu ya. Benar. Pagu ya. Sekarang kita melihat kalau pada saat kalian itu misa online, cek kamu pakai celana pendek atau celana panjang? Saya udah pakai celana panjang. Tapi celana pendek kan. Oh, Biasanya kalau yang celana Oh, pendek. biasanya sambil mandi mau ambil ngintip itu. Wes sekarang apa Bu? Sama garis bawah. Nah, kita sebetulnya dengan online itu sebetulnya kita mau menyatukan dengan doa seluruh gereja sedunia sebetulnya. Karena tradisi tadi saya sudah menyebut bahwa tradisi orang Kristiani semenjak para rasul itu adalah setiap hari Minggu pertama memecah-mecah roti. Ini adalah identitas orang-orang Kristiani awal. Jadi kalau disebut orang Kristiani, kalau dia hadir dalam memecah-mecah roti. Jadi tidak hanya mendengarkan sabda, tidak hanya menyanyi, karena menyanyi itu sebetulnya kan hanya istilahnya unsur tambahan yang mendukung memecah-mecah roti itu. Maka tujuan utama orang-orang Katolik dalam beribadah itu adalah mecah-mecah roti untuk merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan. Jadi tidak hanya mengenang, tapi merasakan kehadiran Tuhan. Walaupun kalau itu online itu masih dalam kerinduan. Kenapa? Karena kita tidak bisa disatukan dengan komuni suci. Maka disebut komunion, kebersatuan, Ya. kesatuan. Kita belum bisa bersatu itu kan ada kerinduan itu. Maka kita harus bisa memacu diri untuk saya mau menyatukan diri dengan orang-orang Kristiani seluruh dunia yang ditandai dengan hadir dalam pecahan roti Ekaristi itu. Walaupun pada awal itu nek pas dilalai kok kuotane entek itu terus. Iya. Saya masih ingat pertanyaanmu ya. Oh. Saya masih ingat pertanyaanmu itu. Iya. Oh, terus gimana itu? Ya sudah, kita sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam sabda. Jadi dalam Ekaristi kan kita sudah kemarin melihat ada 3 tanda Allah hadir dalam kebersamaan. Ya, dalam 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku itu ya, dalam bersamaan keluarga. Yang kedua, Tuhan hadir dalam sabda, ada Injil. Yang ketiga, Tuhan hadir dalam tubuh dan darahnya. Ya, itu kan kita menerima itu. Dan Ya, itu yang masih kerinduannya yang ketiga ini dari. Iya. Tapi kapan akan selesai kita tunggu aja kabar dari pemerintah resmi. Karena kadang-kadang kan orang dengan berita hoak itu kan seolah-olah menjadi pemerintah kan. Ya. Lalu yang kedua, surat resmi dari Bapak Uskup kita. Ya, Bapak Ya. Uskup kita. Jadi kapan itu akan kita mulai, walaupun kita harus mempunyai semacam new normal ya. Yes, betul. New normal. Tapi new normal kan bosone sekarang ini kan diplesetke. New itu baru, normal itu kan waras. Jadi orang waras kan orang. Jadi kan guyonan, yang ini guyonan. New normalnya petugas tur pakai masker. Orang New World ya. Bisa organisasi pakai sarung tangan. Romanya nggak pakai jubah, pakai APD. Pakai helm.
kan juga sudah ada viral itu penerimaan komuni itu di belakang semacam kayak Kaca. kaca. Vatikan ya? Bukan di Amerika itu. Oh, Amerika. Amerika. Di Amerika sudah. Di Amerika beberapa gereja sudah mempraktikkan itu, tapi kan satu bangku panjang begitu hanya diisi 2 orang, 3 orang. Penerimaan komuni juga maju-maju itu nanti setelah orang menerima komuni ini jaraknya 1 meter, kan lebih lama. Kalau Yosef itu usul mau, misalnya besok di Temanggung gitu, dari awal sampai doa syukur agung tuh online, terus pas mau komuni baru ke gereja. Nanti Romo di pinggir jalan. Drive thru. Janganlah. Ngawur. Nah itu kan menjadi sakrilogi nanti. Iya. Sakrilogi itu dosa karena melecehkan. Bisa. Karena waktu itu kan Romo di episode yang pertama juga sudah menjelaskan ketika sudah offline, online juga akan. Nah, tapi kita juga nanti akan mencoba berpikir kalau aturannya itu orang-orang tua itu tidak boleh ke gereja. Apakah kalau demikian yang kasihan adalah pihak mengantar komuni untuk para orang-orang tua di lingkungan. Nanti yang kasihan lagi juga adalah anak-anak dijauhkan dari Ekaristi. Itu juga ya. Kasihan. Nah, nanti kategori anak-anak itu sing kaya apa umur piro? Yang SMP. SMP masih disebut anak-anak ora? Remaja awal. Akhir balik. Iya. Padahal kita sudah mengatakan bahwa orang dianggap dewasa dalam arti iman itu yang sudah menerima komuni. Berarti kelas 5 SD kan ya. 5 ya. Oke. Silakan tumbuhkan motivasi supaya kalian bisa selalu online, bisa berkumpul dengan keluarga, mendengarkan sabda, menikmati tubuh dan darah Kristus secara spiritual. Ya. Tapi motivator utama adalah diri kita. Iya, betul. Dan tadi saya menangkap Romo bahwa Allah itu hadir sekalipun dalam misa online gitu. Jadi ketika Allah hadir, masa ya kita celana pendek, Nah itu. soblong, singlet gitu kan, ambil mobil, gitu. Ngopi ngerokok. Berarti itu tidak boleh, jangan menggunakan celana pendek karena ketika berkumpul dengan keluarga Allah hadir. Setidaknya kalau mau ke gereja pakai pakaian yang bagus kok. Ada tamu teman gitu aja kan kita mesti berdandan rapi. Ketemu Tuhan. Tuhan malah. Dan apalagi kalau nek mau iki nganggo kado cendak itu Yosef. Saya pasti akan jabuti mulu nih. Tak bantu mau. Tak bantu jangan karo jabuti mulu sikil dia kan enggak apa. Saya tak balas nek mau misa tak jabuti. Sakrilogi mau itu mau. Ya dia nggak akan bisa karena kita sudah pakai jubah, pakai kasula, ulang panjang. Kita Nyalek-nyalek nggak akan bisa. Oke, terus ada yang bertanya nih mau, sepertinya umat dari temanku, karena beliau itu sudah memiliki kerinduan untuk melakukan misa online. Kapan? Nah itu tadi sudah saya jawab. Oh sudah dijawab. Oh tak jawab mau. Aku ini Tergantung nunggu Bapak Usgo. Oh ya. Tidak bisa. Itu bukan ketentuan dari gereja kita, tetapi keputusan dari yang menyangkut pemerintah resmi. Pemerintah resmi itu bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah Dati 1, ada juga kabupaten, dengan mulai mengizinkan kapan, lalu surat Bapak Uskup resmi mulai kapan, nanti Uskup apakah ini surat Uskup atau Bapak Uskup memberikan beban kepada viker gitu. Karena lebih yang mengetahui situasi kan lebih ke vikeran gitu ya, kita nggak tahu. Oke, terus nih ada pertanyaan unik nih dari salah satu penanya. Sejarah nama burung gereja, apakah berhubungan dengan gereja nama tempat ibadah? Nah sekarang saya mau tanya dulu, kalau itu misalnya emprit haji, apakah dia sudah naik haji? Kan ada namanya emprit haji toh ya? Apakah dia naik haji dulu baru disebut emprit haji? Sepertinya enggak ini. Berarti secara langsung bahwa burung gereja adalah Ya karena hanya sebutan aja, karena biasa kok banyak burung di depan gereja disebut oh kayak burung sing ngopeni nang gereja. Untung burung ya kalau lawar atau
tetapi sekarang kan itu juga burung itu justru belajar toleransi. Sekarang guru gereja banyak pergi ke masjid, sedangkan murid kaji banyak pergi ke gereja. Jadi Wah. itu mengajari kita toleransi. Betul. Kalah sama burung. Malu harus malu sama burung. Gak toleransi, gak sip bro. Saling mengunjungi itu. Serawung ya mas? Serawung. Burung aja bisa serawung. Ini saya tuh kemarin dititipi pertanyaan dari umat juga. Umat tuh bertanya-tanya, sebenarnya kalau kita banyak berdoa itu salah nggak toh? Maksudnya begini, misalnya pagi bangun tidur berdoa, terus jam 6, jam 12, jam 6 tuh malaikat Tuhan atau ratu surga. Nah, malamnya ditambah rosario, terus malam lagi novena 3 Salam Maria, novena Hati Kudus Yesus, itu apakah boleh gitu loh? Kok Enggak. banyak banget dulu? Sebetulnya doa itu adalah nafas. Kita memberikan istilahnya tubuh kita butuh udara, nafas. Lah jiwa kita butuh apa? Juga butuh hidup enggak jiwa kita? Nah itu kan nafas untuk jiwa. Nah sebetulnya yang dimaksud dengan doa tentu saja itu doa-doa, membaca doa kan itu. Iya, yang tadi kita Baca doa bro. Tetapi doa-doa itu sebetulnya kan kita ngomong dengan Tuhan Yesus, kita perlakukan dia sebagai sahabat. Kalau sebagai sahabat, betul-betul kita pada saat kita kosong, kita punya waktu luang banyak, ya kita ngomong dengan sahabat kita. Kita naik angkot, orang mau koncone sejak omong, kita ngomong dengan Tuhan kan di dalam doa kita, dalam keheningan sampai tujuan kita. Mengenai angkot tok lho. Iya. Neng becak dari pasar sampai rumah misalnya, ora ono kanca ngomong, mosok ngomong kan tukang becak mesake tukang becak lucut karo ngomong ya. Maka juga ini Diajak ngomong lali ra disetang. Lah ngobrol terus piye. Wah itu jungkel. maka juga kita berdoa itu karena kita ngomong dengan sahabat kita. Maka sebetulnya kalau itu nafas ya sampai tidak kita sadari kalau kita selalu ngomong dengan Tuhan. Kecuali kalau baca doa itu ya sakarepe monggo. Benar. Tapi kalau waktu berdoa itu apakah harus pakaiannya rapi? Misalnya bangun tidur kita pakai celana pendek singlet gitu. Kalau kita ngomong dengan sahabat, apakah perlu formal juga? Kalau itu liturgi formal, liturgi itu berarti kita juga menghormati jemaat yang lain. Kita wajib menggunakan pakaian formal. Iya. Ekaristi, macam. Nanti kalau pakaian yang pas lah ya. Pantas. Yang pas karena formalnya kita dengan formal di luar kan beda, gitu ya. Ya kan? Tapi pakaian yang pantas. Mosok pakaian kolam renang kita pakai bisa itu ya pas sebenarnya. Kira Ingin mau renang gitu. Itu kan pas gitu. Jadi kalau itu satu ibadat resmi ya kita menggunakan kepantasan yang ada. Tapi kalau kita dengan sahabat hanya berdua, apa nih? Halo mikrofon cok. Bukan. Karena kita sudah mengenal kan? Kita sudah mengenal. Iya, Dia sudah mengenal. Artinya hormat itu bukan dengan formal yang ditunjukkan, tapi kedekatan yang lebih ditunjukkan. Jadi bangun tidur dasteran nggak perlu ganti aja santai gitu nggak usah. Nah, itu kalau misalnya doa bangun setelah bangun tidur gitu segala macam ya. Ya kita melihat dengan sahabat bagaimana. Iya. Tapi ya benar. Apakah harus istilahnya kalau berdoa nanti nunggu orang itu nunggu sarung. Angel. Padahal aku udah sembahyang nunggu sarung ya. di kamar kok. Benar Mas. Oke, langsung ke pertanyaan terakhir ya. Boleh? Langsung ke pertanyaan terakhir nomor 1 ya. Oke, ya. Ini pertanyaan dari Mas Bayu lewat Komsos ya. Gimana tanggapan Roma tentang pernikahan beda agama? Ini Beda agama. Sebetulnya itu kan panjang, sebetulnya keterangannya panjang, tapi oke disingkat. Itu dalam saya mau tanya dulu. Dalam perkawinan beda agama itu yang menikah orangnya atau agamanya? yang menikah orangnya. Diminum dulu, monggo.
Yang menikah agamanya atau orangnya? Orangnya. Orangnya. Ya sekarang agama itu sebagai hak asasi atau enggak? Bisa dipaksakan atau enggak? Tidak bisa karena kok ada kebebasan untuk memeluk agama. Ya. Dan juga ada kebebasan orang untuk menikah. Jadi perkawinan pun adalah hak asasi. Asasi. Jadi ada dua hak asasi di situ, agama dan menikah. Keputusan mereka berdua. Menikah. Jadi ada dua asas. Nah kalau hak asasi itu dilanggar, boleh nggak? Enggak boleh, ya kan itu hak saya. Lah ya, Saya sebagai nah ya itu hak manusiawi kamu yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain, Iya. oleh lembaga lain pun juga tidak bisa kan? Ya. Sekarang kita bisa melihat ini yang pertama, poin yang pertama. Lalu yang kedua, sekarang kita bisa melihat kalau gereja gimana itu memandang ini. Iya. Nah, gereja melihat ini aturan gereja atau aturan Allah, hukum Allah atau hukum agama. hukum agama. Kalau hukum Allah tidak bisa ditentukan. Iya. Tapi saya mau tanya lagi, Allah menciptakan agama-agama enggak? Semua merasa bahwa ini dari Allah, Iya juga. ya kan? Berarti tanda bahwa ini bukan hukum Allah, tapi hukum agama. Nah, sekarang saya mau tanya, kira kamu SMA, ya, kalau pulang malam, kamu paling malam jam piro? Jam 9. Jam 9 ditolerir ya. Iya. Nah, di atas jam 9 kowe seneni ora? Iya, gimana? Nah, tetapi kalau kamu kebetulan itu pergi bersama dengan teman kamu dan kamu tahu bahwa itu pulangnya akan jam 12 malam, kamu izin dulu enggak dengan orang tua? Iya, pasti ngabari gitu. Bukan ngabari tapi izin, boleh enggak Iya. ya? Nah, setelah itu kamu pulang jam 12, berarti kan sudah melanggar kan? Iya. Dapat marah enggak? Ya tetap dimarahin tapi karena Tapi udah izin. tapi sudah izin berarti enggak Iya. kan? Tapi enggak dimarahi kan? Masih artinya dimaklumi. Iya. Ya kan? Demikian juga dengan itu gereja mengatur perkawinan campur beda agama dilarang oleh agama. Tapi karena ini aturan agama, maka kalau orang mau melanggar aturan itu harus minta izin dari pemimpin gereja. Pemimpin gereja bukan romonya, tapi Bapak Uskup. Jadi Bapak Uskup sudah mendelegasikan ke Romo Viker, wakil dia. Maka romonya ngurus ke, jadi seperti itu pola pikirnya. Nah, hukumnya, detail-detailnya harus ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa? Orang yang menikah itu adalah orang yang dewasa, nggak bisa anak-anak. Kayak saya. Oh bro, saya menikah bro. Oh iya. Jadi orang yang dewasa. Maka syarat-syarat yang lain ada banyak sekali. Ada kesadaran. Misalnya kesadaran yang utama begini. Mereka kalau sudah menikah, orang yang beda agama itu hidupnya dalam satu kamar kan? Iya. Dalam satu kasur tidurnya. Kok nek mati dikubur nanti? Kasur. Ya, karena yang satu itu di makam Kristiani, yang satu di makam di luar itu. Beda. Mosok urip iso nyawiji di tempat tidur yang sama, mati mosok berbeda. Oh. Aspek satuannya di mana? Maka itu harus dipikirkan lebih dalam lagi kan? Iya. Jadi ada banyak sekali syarat-syarat yang lain yang perlu dipikirkan. Misalnya orang Katolik menikah dengan orang Hindu, yang satu dikubur, yang satu dikremasi. Tidak ada kenamaan. Nah, itu harus dipikirkan. Maka perlu orang yang dewasa. Tidak bisa anak-anak. Iya, jelas. Nah itu, maka perlu dipikirkan itu. Jadi tanggapan saya pribadi ya kita bisa melihat bahwa ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang dewasa, bukan hanya dewasa dalam umur, tapi dewasa dalam iman juga. Artinya orang yang beragama bukan Katolik pun dia harus dewasa dalam imannya. Nah, pengesahannya kebetulan Gereja Katolik itu masih memungkinkan orang yang beragama non-Katolik
menikahi orang Katolik tanpa harus dia menjadi orang Katolik. Dispensasi. Ya, ada izin itu. Maka istilahnya hanya bisa dipikirkan bahwa gereja masih menerima, tapi syarat-syaratnya itu berat sekali. Lebih enak jadi romo ya. Oh, berarti kamu mau jadi romo? Salah. Oh salah udah. Karena kalau begini, mantannya seneng, romonya seneng. Kenapa? Karena yang ngurus dispensasi siapa? Romo. Romone. Terus ada kasus-kasus yang lain, saya ngurus siapa? Romone. Jadi mantannya seneng, Romo seneng. Nah, itu konsekuensinya. Walaupun romonya tidak menikah, tetapi ngurus orang lain gitu loh. Ribet ya. Ya, tidak menikah tapi mengurusi orang menikah. Berarti seperti pelatih renang. Iya. Orang jebur. Tidak perlu basah, tetapi bisa memarahi perenang yang harus basah. Bisa. Kenapa orang mau menikah khususnya dengan romo ya? Nah, Itu nanti kita bahas di podcast selanjutnya mungkin ya. Jadi pernikahan beda agama bisa dilakukan hanya yang profesional aja ya. Profesional dalam umur, profesional dalam dewasa. profesional dewasa itu. Tapi itu belum awanane kira. Iya. Masih SMA. Kamu yang penting pokoknya sinau. Ya. Rasa mikir. Pacaran pun harus yang sehat ya. Tapi kalau pacaran terus masuk romo atau suster boleh tak? Boleh. Boleh Kir. Tapi pacaran atau itu friendship atau courtship. Nah ini Friendship atau courtship. Friendship atau courtship. Apa ya? Friendship persahabatan, kalau courtship itu kan sudah persiapan untuk perkawinan. Oh, seperti itu. Mengikat janji sama-sama. monogami loh kan? Oh ya, poliandri. Nah itu. Poliklinik. Aku yang Saya kira cukup itu aja dulu Ya, ya. cukup Oke. sudah banyak. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton podcast di Komsos Paroki Santo Petrus dan Paulus Temanggung di episode 5 ini. Bagi para penonton yang belum menonton video-video sebelumnya, silahkan tonton di kanal YouTube apa bro? Channelnya Komsos Temanggung. Dan untuk teman-teman yang sudah bertanya, kami mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi Anda. Lalu teman-teman yang masih ingin bertanya lagi bisa ditulis di kolom komentar di YouTube atau di IG-nya @Komsos. Temanggung. Tapi Yang ada- belum kejawab juga jangan Ditunda. Nah, ya, jangan jangan kecewa. khawatir. Tunggu aja di episode-episode selanjutnya. Betul. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Ngopi brownies, ngobrol pintar, ngobrol manis, bikin pintar, bikin kenyang. Kenyang maka harus ada makan. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya video ini semakin berkembang dan kita semakin bisa melayani umat Temanggung. Jangan lupa berikan kami masukan lewat komen di channel YouTube Komsos atau di IG dimanapun. Silakan, kami menunggu komentar dan masukan dari Anda semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Berkat dalam.